Waspadalah kalau Anda bekerja hanya mengandalkan passion. Apakah salah? Tidak. Tapi kalau Anda bekerja hanya mengandalkan passion, Anda hanya akan menjadi pemula, nggak naik kelas. Bagaimana supaya kemudian kita naik kelas? Maka kita perlu melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan passion. Hal-hal yang kadang-kadang tidak kita cintai, hal-hal yang bahkan mungkin tidak kita kuasai. Nah, apa saja yang kemudian perlu kita lakukan untuk kemudian kita bisa naik kelas, untuk kemudian kita bertumbuh, aspek-aspek mana yang kemudian perlu kita asah? Ikuti video ini hingga tuntas. Saat sedang istirahat dalam suatu momen training, tiba-tiba ada yang menghampiri saya. Pak, saya ini kok susah banget ya menemukan passion saya. Dan saya juga ragu dengan passion itu, Pak. Ya, kenapa? Karena ada teman-teman saya yang kerjanya sesuai passion, ternyata nggak berkembang, ternyata nggak bertumbuh, Pak. Stagnan gitu ya. Mungkin bisa dikasih pencerahan, Pak, gitu ya. Maka hasil obrolan itu hari ini saya akan sharingkan kepada Anda bahwa Anda perlu waspada juga ya. Kalau Anda punya pemahaman, punya persepsi bahwa bekerja itu harus sesuai dengan passion ya. Sesuatu yang Anda cintai, sesuatu yang Anda senangi, sesuatu yang Anda flow dalam di situ ya, dan kemudian harus kerja sesuai dengan itu Anda perlu waspada. Apa itu salah? Tidak salah. Kalau itu untuk pemula. Tapi kalau Anda ingin naik kelas, ya kadang-kadang Anda perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak Anda cintai, yang tidak Anda bahkan tidak Anda kuasai, bahkan boleh jadi Anda benci pekerjaan itu. Tapi kalau Anda mau naik kelas, ya justru ya menurut pengalaman saya, menurut literatur-literatur yang saya baca dan juga pengalaman saya mengkader para trainer, leader, entrepreneur, ya. Itu mereka yang tumbuh justru kalau disiksa, ya. Dikasih tantangan, dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Ibaratnya kalau kita itu mau menguatkan otot tangan kita, kan kita nggak bisa ya cuman ambil botol yang ringan gini, nggak terbentuk ototnya, maka perlu yang lebih berat. Kalau sudah berat dinaikin lagi, itu kan nggak nyaman mungkin, tapi itu yang membentuk otot-otot di dalam tubuh kita. Ya. Begitu juga di dalam tubuh kita itu ada myelin, otot-otot yang perlu dibentuk, yang perlu dilatih. Dan itu baru bisa terjadi kalau Anda melakukan pekerjaan yang boleh jadi tidak Anda cintai. Ya, tidak Anda kuasai bahkan. Ya, mungkin juga Anda benci gitu. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa sih yang perlu kemudian kita menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita. Tapi itu membuat kita bertumbuh. Bahkan bertumbuhnya lebih cepat. Mengalahkan orang-orang yang bekerja awalnya cuma pakai passion, terus dia terjebak dalam passion itu, tapi kemudian nggak naik kelas gitu. Ya, karena saya katakan, yes, kerja dengan passion itu adalah untuk pemula. Ya, sementara kalau Anda sudah bukan pemula, sudah tidak bisa pakai itu lagi. Ya, tapi Anda harus justru menghadirkan hal-hal ketidaknyamanan, hal-hal yang tidak Anda sukai, supaya otot-otot di dalam diri Anda itu berkontraksi gitu. Nah, apa saja yang perlu dikontraksikan otot-otot dalam tubuh kita? Ya, kalau kita lihat teorinya kan kerangkanya 3 ya. Bahwa di dalam diri kita itu ada soul, ya, ada mind, ada body, ya. Ada body, ada tubuh kita gitu ya. Maka yang perlu kemudian kita perlu asah adalah ya soul kita, hati kita. Ya. Wah, gimana itu Babe ngasahnya? Kalau menurut saya cuma 2 saja, ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama yang akan melatih Anda untuk hati Anda itu berkontraksi adalah apa? Memaafkan orang yang salah kepada Anda. Coba ingat-ingat siapa di dalam perjalanan hidup Anda yang mungkin menyakiti Anda, yang merendahkan Anda, dan juga mungkin membuat Anda tersinggung gitu. Ya, bahkan Anda mengalami luka batin hingga hari ini, maka sebagai bentuk latihan ya, dan boleh itu muncul ketidaknyamanan adalah coba Anda berlatih memaafkan orang tersebut. Babe, gimana caranya memaafkan, Babe? Sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi silahkan cari video-video saya yang membahas tentang forgiveness, yang membahas tentang memaafkan. Yang kedua dalam hati kita itu yang perlu dilatih juga selain memaafkan adalah acceptance gitu, ridho.
Karena apa? Banyak di sekitar kita kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Banyak kejadian yang di luar kontrol kita. Maka di lingkaran itu tugas kita itu acceptance. Kalau dalam bahasa agamanya ridho. Berarti kalau Anda ingin hati Anda mengalami kontraksi gitu ya. Anda melakukan sesuatu yang besar, Anda menghadirkan tantangan dan kemudian ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan buat Anda dan Anda berlatih acceptance, ridho. Ridho mungkin atas keputusan pemerintah, ridho keputusan komisaris ya, ridho acceptance keputusan direksi, ridho keputusan menteri, ridho di hal-hal yang tidak Anda kuasai, ridho acceptance dunia berubah yang begitu cepat sekarang ini gitu ya. Yang kadang-kadang susah ditebak, Anda perlu ridho, Anda perlu acceptance. Nah, kalau hati ini sudah dilatih, Anda sudah terbiasa memaafkan kesalahan orang lain, Anda sudah terbiasa ridho, acceptance, maka Anda juga perlu menghadirkan kontraksi dalam mind Anda, dalam pikiran Anda. Ya. Apa itu? Coba mulai hari ini Anda berusaha membuang limiting belief. Ya, belief atau keyakinan-keyakinan yang menghambat pertumbuhan Anda. Dan itu memang membuangnya memerlukan energi, bahkan mungkin tidak nyaman. Ya. Tapi itu perlu Anda lakukan kalau mau naik kelas. Ya. Buang tuh limiting belief Anda. Ya. Keyakinan-keyakinan yang menghambat, misalnya, aku ini orang Jawa, tidak cocok jadi pengusaha. Itu kan limiting belief. Aku ini kan hanya lulusan S1, kalahlah dengan yang S2, S3 dari luar negeri. Itu kan limiting belief. Atau mungkin Anda juga, aku kan melakukan pekerjaan yang itu tidak saya pelajari waktu kuliah, ya saya kalahlah dengan yang lain. Itu kan limiting belief. Ya, yang itu perlu dibuang. Nah, yang kedua adalah Anda perlu membiasakan growth mindset. Mindset yang selalu bertumbuh, ya, menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam hidup Anda, ya. Anda tertantang untuk menetapkan target yang tinggi, ya. Anda kemudian tertantang untuk belajar dengan yang lebih expert, yang lebih jago di dalam bidang Anda tekuni. Maka itu akan melatih mindset Anda untuk terus bertumbuh, mindset Anda untuk terus berkembang. Memang tidak nyaman, tapi itu syarat pertumbuhan. Nah, kalau sudah soul, kemudian mind, maka body kita juga perlu diasah. Gimana asahnya? Coba lakukan aksi-aksi baru. Apa aksi baru? Ya aksi yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sekarang Anda lakukan. Itu bentuk aksi baru. Ya, itu bisa berkala, ya bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, ya atau mungkin setahun sekali Anda melakukan aksi baru yang itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka itu akan melatih otot-otot dalam diri kita. Sehingga otot-otot kita itu terbentuk dengan aktivitas yang baru tersebut. Coba kira-kira apa? Di sisa akhir tahun ini, apa aksi baru yang mau Anda lakukan? Yang itu Anda yakin akan membuat Anda bertumbuh. Coba pikirkan. Dan kemudian setelah itu diaksikan, dilatih ototnya, dikerjakan. Itu aksi baru. Wah Pak, kayaknya susah di bisnis saya atau di pekerjaan saya melakukan aksi baru. Kalau susah maka lakukan aksi yang menantang. Yang menantang itu maksudnya apa? Biasanya Anda melakukan pekerjaan misalnya 1 jam, sekarang menjadi 1,5 jam atau 2 jam gitu ya. Yang sebelumnya mungkin Anda olahraga 30 menit, sekarang 1 jam. Itu menantang ya. Ada peningkatan ya dari jumlahnya maupun dari intensitasnya itu ditingkatkan. Dan itu saya yakin tidak nyaman, tapi itu syarat pertumbuhan. Ya, syarat kemudian kalau Anda ingin bertumbuh. Karena saya yakin kalau Anda mau terus bertumbuh tidak hanya berbasis pada passion saja. Sesuatu yang Anda sukai, cintai ya. Tapi Anda perlu mengerjakan hal-hal yang tidak Anda sukai juga. Apa hal-hal yang tidak Anda sukai untuk dikerjakan? Yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan putar ulang video ini. Nah, kalau itu Anda lakukan, insya Allah Anda akan bertumbuh. Dan kalau itu sudah terlatih, maka tingkatkan lagi. Buat tidak nyaman lagi, buat tidak nyaman lagi. Insya Allah semakin sering Anda membuat ketidaknyamanan, maka zona nyaman Anda makin luas dan hidup Anda insya Allah semakin berkualitas. Nggak percaya? Praktekkan dulu dong.